Oke. Nah, oke. Untuk mempersingkat waktu jadi di sini mata kuliah yang akan dijelaskan itu mengenai statistik. Nah, teman-teman, untuk statistika ini kemarin saya diajarinya dapatnya dosennya Bu Susi. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang dapat dosen Bu Susi akan hampir mirip, meskipun bukan Bu Susi, teman-teman jangan khawatir, karena soal-soal UTS statistika itu biasanya kayak gini, teman-teman. Tapi mungkin nanti kalau misalnya ada tipe soal yang berbeda, teman-teman bisa mengaplikasikan aja, tapi dasar-dasarnya dari ini gitu. Nah, oke, kita mulai aja dari tapi wait, biar mudah, aku share screen-nya yang ini ya, yang PDF-nya. Bentar ya. Oke, udah ada ya. Kang Michael udah ada ya soalnya? Udah ada belum? Sudah ada Teh? Oke. Baik, di sini teman-teman, biasanya kalau misalnya Bu Susi suka ngasih nih teman-teman, suka ngasih tanda ini tuh soalnya tentang apa. Nah, misalnya ini, yang soal nomor 1, ditulis di sini nih, saya highlight. Suka ditulisin di sininya tuh. Jadi kayak mempermudah kita loh buat ngisi. Nah, tapi teman-teman kalau misalnya nggak ada diberi tanda gini juga, sebenarnya kita bisa menganalisis. Contoh ya yang nomor 1, kita mulai kerjakan. Ini ada PT Pilus Elektrik memproduksi bola lampu yang masa hidupnya berdistribusi normal dengan rata-rata 1000. Oh, putus-putus. Oke, bentar. Wait ya. Ini soalnya apa? Sebentar ya. Oke, kalau misalnya nanti Putri boleh ya di ini lagi, diingetin lagi teman-teman. Oh iya, mau ingetin juga nanti teman-teman link absen ada di akhir ya, jadi tidak boleh dulu meninggalkan room Zoom. Dan ada juga foto nanti sesi di terakhir untuk bukti sebagai teman-teman hadir gitu. Nah, oke, balik lagi ke soal. Ini soal nomor 1 ya, tadi sampai mana nih? Memproduksi bola lampu yang masa hidupnya berdistribusi normal dengan rata-rata 1.500 jam dan standar deviasinya 100 jam. Sebuah bola dipilih secara acak. Hitunglah probabilitas. Berarti kita mencari P ya, karena probabilitas. Soal yang nomor 1, bola lampu akan tetap menyala antara 1550 sampai 1675. Oke, kita harus beri highlight dulu. Ini antara ya, antara. Nah, oke. Soal yang nomor 2, bola lampu akan menyala kurang dari. Nih, harus telitinya di sini soalnya nanti kalau misalnya antara kurang dari dan lebih dari mengisinya itu beda, teman-teman. Oke. Di sini kita highlight dulu kurang sampai dengan
Ini soalnya hujan gede ya, teman-teman. Maaf, diulang lagi. Mau minta tolong buat Michael atau teman-teman Dep 3 yang lain, boleh diingetin ya kalau misalnya nanti kurang jelas suaranya. Oke, di sini kita coba menghitung. Nah, langsung masukin ke rumusnya. Kenapa sih harus Z-nya harus 2? Karena ini kan kita menghitungnya ada antaranya. Nih. Ada antaranya ya, teman-teman. Nah, di sini kita Z. Z itu apa? Z itu adanya ini ya, simpangan baku ini. Nah, oke. Kita langsung masukin ke rumusnya. X dikurang mu dibagi standar deviasi. Masukin. Nah, ini X-nya yang itu. Yang ini. Terus dikurangi mu-nya ini. Dibagi 100. Diperoleh hasilnya ini. Kemudian Z2 untuk mencari yang ini. Ya. Z2. X dikurang mu dibagi standar deviasi sama kayak tadi, masukin, diperolehlah ini. Nah, di sini teman-teman, kalau misalnya ininya yang ditanyakannya antara, nilai Z. Oke, nah kita mencari di sini nilai Z. Bagaimana sih caranya nyari nilai Z ini? Nah, kita harus yang namanya punya tabel normal kumulatif. Nah, di sini tabel normalnya nih. Tadi kan 0,5. Oke, kita cari. 0,5 itu kan positif ya. Nah, 0,5. Berarti ini kan nilainya, teman-teman. Nih, yang 0,6915. Terus tadi satu lagi itu yang 1,75. Kita cari di sebaran normal Z-nya 1,75-nya cari. 5. Seret, tarik ke bawah. Nah, diperoleh ini. 0,9599. Jadi, diperolehlah hasilnya itu Z-nya ini. Kita masukin ke angka yang tadi. Nah, tuh. Kan? Sama? Nah, udah kayak gini, tinggal diselisihin, dikurangin. Hasilnya ada 0,2684. Jadi, probabilitas untuk lampu tetap menyala antara 1550 sampai 1675 adalah 0,2684. Ini bebas teman-teman, boleh misalnya teman-teman sampai sini juga sampai 0, sampai desimal boleh, mau dipersenin juga boleh. Kalau misalnya mau dipersenin tinggal dikali sama 100. Oke. Kita akan menghitung yang soal nomor 2. Tapi sebentar teman-teman. Nah, soal nomor 2 tadi kita mencarinya itu kurang dari. Nah, sama rumusnya sama kayak tadi, tinggal kita masukin yang X-nya yang ini kan, yang X-nya yang ini dikurang 1500. 1500 adalah mu. Tadi di atas, dibagi standar deviasi 100. Setelah dikalkulate, setelah dihitung, hasilnya adalah negatif 1,5. Nah, kita harus nyari nih nilai negatif 1,5. Balik lagi kita tabel normal kumulatif. Karena tadi negatif, kita cari yang atas nih, teman-teman. Seret.
1,5. Mana ya? Nah, 1,5. Ini kan. Oke, kita udah memperoleh nih. Nilainya 0,0668 masuk ke soal. Ke jawabannya yang tadi. Tuh, sama kan? Jadi, probabilitas bola lampu yang akan tetap menyala kurang dari 1350 adalah 0,0668. Kalau mau dipersenin tinggal dikali 100. Nah, perbedaannya teman-teman, ini kan soalnya kurang dari ya. Kurang dari. Kalau misalnya nanti soal dari, kalau misalnya soalnya itu lebih dari, teman-teman rumusnya agak beda nih. Di sini, ntar ya, di draw bisa nggak sih? Ntar. Oh, bisa. Jadi di sini nanti PZ-nya itu, alah, susah teman-teman. 1, susah ya, sorry. Ih, jelek banget. 1 dikurang. Hah? Ini. Nah, 1 dikurang Z ini. Jadi kalau misalnya hasilnya tuh ini nih. Kalau ini kita anggap aja ini bukan kurang dari ya. Anggap aja ini lebih dari gitu. Anggap aja lebih dari. Kalau lebih dari gini berarti cara ngitungnya 1 dikurang ini. Nah, dikurang yang ini. Oke. Kalau misalnya lebih dari berarti rumusnya 1 dikurang angka yang dari distribusi normal ini. Tapi kalau misalnya kurang dari itu langsung aja diginiin. Ya. Ngerti ya perbedaannya? Sampai sini ada yang mau ditanyain teman-teman? Oke, mungkin cukup ya. Kita masuk ke pertanyaannya yang kedua. Soal. Nah, ini. Kalau tadi misalnya kita berbicara tentang distribusi normal, berarti sekarang soalnya itu teman-teman mengenai estimasi rata-rata sampel besar. Nah, sebelum ngejelasin ini, mau ngasih tahu dulu ya sedikit perbedaan gitu. Jadi kalau misalnya sampel dikatakan sampel besar itu jika N atau sampel dan dikatakan kecil itu jika N atau sampelnya itu di bawah 30 ya. Itu sebagai catatannya. Oke, kita masuk ke soalnya. Sebuah lembaga penelitian di Bandung telah mengadakan survei dengan tujuan utama untuk mengetahui besarnya rata-rata pengeluaran para wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali. Untuk itu diambil sampel acak sebesar 500 wisatawan. Udah ditahu nih. Ininya 500, berarti N-nya lebih dari 30. Berarti kalau misalnya nanti soalnya nggak ada tulisan estimasi rata-rata besar, teman-teman udah tahu ini tuh hasilnya termasuk ke estimasi besar karena N-nya lebih dari 30. Gitu. Lanjut ya, mancanegara yang menginap di beberapa hotel bintang 5 di Nusa Dua Bali. Dari survei itu diperoleh bahwa rata-rata pengeluaran adalah sebesar $2.000 per wisatawan untuk setiap kali berkunjung ke Bali, yang terdiri atas pengeluaran hotel, transportasi, makan, dan barang-barang seni. Bila diketahui bahwa simpangan baku pengeluaran untuk semua wisatawan yang berkunjung ke Bali adalah, simpangan bakunya udah diketahui ya, $260, buatlah interval kepercayaannya, ingat ya, 95%. Oke, 95% kita masuk ke jawabannya. Nah, ini. Tadi diperoleh N-nya itu 500. Di sini X bar tuh yang tadi $2.000 ya, X barnya. Ini simpangan baku atau standar deviasinya itu $260 ya tadi. Kemudian Z itu adalah selang kepercayaan. Selang kepercayaannya 95%. Nah, untuk menghitung ini, untuk menghitung soal ini, kita harus mengetahui dulu nilai Z. Nah, Z di rumus ini, sebelum ke rumus ini ya, itu Z-nya itu harus diperoleh dari Z. Aduh, susah lagi. A
per 2. Nah, ini ya. Nah, nilai ini, teman-teman lihat ya, nilai ini, itu tuh diperoleh dari ZA per 2. Oke, A-nya itu berapa? Nah, cara mencari A-nya kan ini selang intervalnya itu kepercayaannya 95%. Cara ngitungnya adalah 100 dikurang 95%. Sama dengan 5%. Nah, ini 5% dari 100 kurang 95 ya. Oke, sekarang A-nya 2. 5% dibagi 2, hasilnya 2,5%. Nah, karena simpangan baku itu kan hasilnya itu desimal ya, teman-teman. Jadi, teman-teman harus ngebagiin dulu si 2,5%-nya ini ke angka desimal. 2,5% dibagi 100, hasilnya ini. Lalu ini hasil dari 1,96 itu dari mana? Nah, ini cara ngitungnya gini, teman-teman. Ini kalau diperoleh nih, Z-nya 0,025. Teman-teman harus ngeselisihin 100. Aduh, susah banget. 100 dikurang ini. Nah, kita hitung sama-sama ya. Wait, kalkulator aku mana? Kita hitung bareng-bareng ya, biar lebih ngerti. Oke, 100 dikurang 0,025. 0,25 ya? Ya, pokoknya hasilnya jadi 9,975 ya. 0,975. Kita cari di tabel mau kutip. Nah, cari nih. Di sini ya. Cari nih angkanya harus teman-teman. Nah, dapet. Nah, di sini nih. Nah, ini kan benar? Nah, di sini langsung aja berarti tarik ke sini. Jatuh. Tarik seret. Kelebihan. Berarti ini kan. Nah, 1,9. Lihat atasnya. Wah, ini 0,6. Dapat deh jadi 1,96. Oke, masuk ke jawabannya. Nah, jadi gitu ya teman-teman cara nyari ini 1,96. Masuk ke rumusnya untuk estimasi rata-rata besar. X bar ini. Langsung masukin X bar. Nah, Z 0,025 itu dari sini. Mu-nya langsung masukin. N-nya ini masukin. Ke sini juga sama, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngitung, ya udah satu aja, sama aja kok. Cuma bedanya ini mah dikurang, ini mah ditambah gitu. Setelah dihitung semuanya, diperolehlah hasilnya segini. 2000 dikurang 22,790. Dan ini 2000 ditambah 22,790. Sama kan hasilnya? Udah pasti sama gitu. Jadi teman-teman gak usah capek-capek ngitung ini. Satu aja weh. Tapi nanti bedanya di sini, kan ini mah dikurang, ini mah ditambah. Nah, habis kayak gitu jangan lupa harus dikasih penjelasan. Nah, ini penjelasannya. Jadi, dapat dipercaya sebesar 95% bahwa rata-rata pengeluaran wisatawan yang berkunjung ke Bali untuk setiap kali sebesar ini antara 1977 sampai 2022. Nah, udah kan clear yang nomor 2. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyain sampai sini? Apakah dapat dimengerti? Dapat dimengerti, Teh. Oke. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu ini ya soal-soal selang kepercayaan yang biasa keluar. Jadi kan ujian tuh takut waktunya itu habis ya, teman-teman. Kita nyari kayak ini tuh. Kayak nyari dari sini tuh kan kayak closing time gitu ya, teman-teman. Jadi aku punya nih teman-teman catatannya. Kalau mau dicatat boleh ya. Aku diktein. Buat selang kepercayaannya, nah untuk nyari 1,96 ini tuh aku udah nyari teman-teman sampai ke 85%. Aku ada. Kalau misalnya teman-teman mau ditulis, aku tulis. Aku dikte ya, biar nanti pas ulangan tuh nggak lama gitu, nggak lama harus nulis ini. Oke, buat selang kepercayaan 90% itu
Z-nya 0,05, hasilnya itu 1,65. Nah, ininya ya. Ininya itu 1,65 untuk 90%. Untuk 99%, Z-nya itu 0,005, hasilnya yang ini tuh 2,58. Ya. Lanjut untuk 98%, Z-nya itu 0,01, hasilnya yang ini itu 2,33. Oke. 97 itu Z-nya 0,125 dan nilainya itu 2,24. 96, Z-nya itu 0,02, nilainya itu 2,05. Nah, ini masih sedikit tambahan, biasanya suka ada yang 85% juga, itu Z-nya 0,15, hasilnya itu 1,04. Oke, dari catat ya teman-teman. Itu kayak buat nanti teman-teman nggak usah bingung nyari gitu, lama kan kalau misalnya nyari. Tapi harus tahu juga caranya. Jadi jangan mentang-mentang ada aku udah ada gitu, udah ada catatannya, jadi nggak usah lagi nyari, harus nyari teman-teman, siapa tahu kan nanti selang kepercayaannya beda gitu. Tapi biasanya beberapa kali ketemu sama soal-soal UTS sama UAS tuh biasanya selang kepercayaannya itu teman-teman. Oke ya, lembar 2 dianggap clear. Kita masuk ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Nah, ini. Kembali lagi diingat ya teman-teman, karena Bu Susi biasanya nulis di sini ya, ditulisin gitu. Ini tuh diberi tanda estimasi rata-rata sampel kecil, biar kita teh nggak bingung gitu. Tapi kalau misalnya siapa tahu Bu Susi ternyata enggak lagi nulis kayak gitu, terus takutnya dosen lain enggak nulis juga, jadi diingat ini. Kan tadi pertama dibilang bahwasanya disebut estimasi sampel besar itu kalau N-nya itu lebih dari 30. Kayak tadi contohnya 500, berarti N-nya itu kan lebih dari 30 kan. Nah, kalau misalnya sampelnya kecil, kurang dari 30. Kita lihat di soal ini. Sebuah perusahaan sabun deterjen ingin mengetahui berat rata-rata sabun deterjen yang dihasilkannya. Diambil sampel acak sebesar 10. Nah, kan? Temu 10. 10 kantong dan diperoleh data berat sebagai berikut. Kalau misalnya ini 10, berarti kan N-nya kurang dari 30 ya. Ini pertanyaannya, tentukan interval kepercayaan 99% untuk rata-rata berat sabun deterjen seluruh perusahaan tersebut. Nih, aku mau liatin ya rumus-rumusnya. Sebentar. Udah ada, Michael? Oke, ya. Nih ya, kalau teman-teman misalnya ada yang sama dapat materi ini. Gedein kali ya, enggak usah lah. Bentar, mana? Nah ini, jadi jenis-jenis praduga tuh ada 3 ya, rata-rata, proporsi, sama varians. Tapi kalau aku dulu, varians itu dibahasnya setelah UTS. Tapi nggak tahu ya kalau teman-teman sekarang. Nah, ini yang tadi yang besar. Nih, untuk penjelasannya. N lebih dari 30. Tuh, ini kan tadi ZA per 2-nya. Yang tadi barusan aku dikte. Nih, ini untuk mencari ZA per 2-nya. Ini untuk yang sampelnya besar. Nah, sekarang kita harus nyari yang sampelnya kecil. Mana ya rumusnya? Nah, ini untuk sampelnya kecil. Perbedaannya, teman-teman, kalau tadi kan pakainya rumusnya itu Z ya di sininya. Z. Kalau di sini T. Ingat ya, perbedaannya ada T, terus di sininya itu SN. Nah, yang sedikit merepotkan juga, kalau
misalnya di soalnya itu nggak diperoleh S tuh simpangan baku. Kalau misalnya di soalnya nggak ada S, teman-teman harus cari dulu gitu. Jadi kerjaannya double, harus cari rumus, harus nyari S dulu. Udah ya, ini untuk rumusnya. Stop share, masuk lagi ke yang tadi. Mana tuh? Share, nah ini. Tentukan interval kepercayaan 99. Tuh tadi udah ditulis kan 99 hasilnya, jadi gak usah di ini lagi teman-teman. Masuk ke jawaban. Diketahui N-nya itu 10. Tadi kan karena datanya 10. Nah, terus di sini X bar-nya dari mana? 33,5 itu dari mana? Nah, cara ngitung X bar ini, tadi kan ada 10 angka tuh. Ada 33, 34, 35. Itu dijumlahin dulu semuanya. Dijumlahin dulu, terus dibagi N. Bagi 10. Nih. Jadi data 10 tadi yang banyak ditambahin dulu, terus dibagi 10. Ya, diperoleh hasilnya ini. 33,5. Oke, langkah selanjutnya, karena di sini tadi kan di soalnya nggak ada S, nggak ada tulisan simpangan bakunya berapa. Oh, berarti kita harus mencari dulu nilai S-nya. Nah, di nilai S itu ada apa aja nih? Ada ini. Ini tuh beda ya, teman-teman. Diperhatiin. X yang dalam kurung dan X-nya, maksudnya teh gimana ya? X yang pakai kurung sama X yang nggak pakai kurung itu beda cara ngitungnya. Gini nih. Kalau misalnya yang ini, cara ngitungnya itu dipangkatinnya satu-satu. Tadi kan ada 10 data nih. Misalnya ya, 33, 34, 35. Cara ngitungnya, 33 pangkat 2 berapa? 34 pangkat 2 berapa? 35 pangkat 2 berapa? Kalau misalnya udah semua kesepuluhan angkanya itu udah dihitung, baru dijumlahin. Diperoleh hasilnya segini. Nih. Oke, kalau misalnya yang ini, yang kedua, ini beda. Cara ngitungnya adalah datanya ditambahin dulu semuanya. Baru dipangkatin kedua. Gini nih, untuk lebih gampangnya ya, kita lihat soalnya. Nah, ini. Kalau misalnya tadi X-nya itu yang nggak pakai kurung ya. X-nya yang nggak pakai kurung. Caranya ini, 34 pangkat 2, 32 pangkat 2, 33 pangkat 2, 32 pangkat 2. Udah tuh diperoleh hasilnya semua, baru dijumlahin. Nah, itu hasilnya. Kalau buat yang si X-nya itu di dalam kurung, caranya jumlahin dulu semua. Set. Baru pangkat 2. Gitu. Ya, perbedaannya. Gampang kan? Awas jangan ketukar, teman-teman. Pangkat 2 tuh, kalau misalnya ada yang nggak tahu ya, mungkin ini mah bisi. Kalau misalnya nggak ada yang tahu, pangkat 2 tuh artinya 34 kali 34 gitu. 32 kali 32 gitu ya. Udah, kita langsung masuk ke jawabannya. Gimana tadi? Nah, ini. Kita langsung masukin aja nih. Yang ini X-nya yang di luar kurung masuk ke sini. Terus ini masuk ke sini. Kita hitung dulu. Oh iya, buat ngitung ini yang ngitung akar ini, itu tuh jangan dari sini teman-teman udah dihitung akarnya satu-satu ya. Jangan. Tapi di calculate dulu ke bawah. Nah, kalau misalnya udah sampai ke sini, baru dicari nih akar dari mau menganjurkan aja pakai kalkulator matematika ya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada yang nggak punya, itu pakai aplikasi kalkulator namanya tuh ini nih lengkap. Apa tuh? Hyper Scientific Calculator. Hyper Scientific Calculator ya. Itu aplikasi, enakeun banget dan lengkap gitu. Jadi gampang. Jadi gak usah satu-satu langsung aja we. Kalau misalnya pakai aplikasi gitu makan langsung dihitung gak usah satu-satu gitu biar mempersingkat waktu. Ya, langsung masuk ke rumus. Tadi rumusnya ini kan. Tadi pas melenceng.
Nah, ini kan yang rumusnya. Tadi yang udah kita lihat di file yang PPT. Nah, kita masukin nih. Oh, satu lagi kelewatkan. Cara mencari T. Nah, tadi kan cara mencari Z udah ya di atas tadi pas udah dijelasin juga dan udah dikasih juga beberapa contohnya. T juga sama, cuman perbedaannya T itu, nah yang ini, yang N-nya itu, harus rumusnya itu N kurang 1. N kurang 1. Nah, jadi 9 itu diperoleh dari N kurang 1. Tadi selang kepercayaannya adalah 99%. Kenapa kok jadi 0,5%? Tinggal teman-teman 100 dikurangi 99%. Kan diperoleh 1 tuh. 1 dibagi 2. Karena ini nih. Kan A-nya itu 1. 1 dibagi 2. Berapa? 5. 0,5. 0,5 karena tabel distribusinya itu desimal, itu berarti harus dibagi 100 untuk menyamaratakan gitu. Nah, diperoleh setelah dibagi 100 tuh si 0,5-nya, T-nya ini. Nah, cara nyari ini tuh gimana ya? Ih, kok bisa ya? Nah, cara mencari ini tuh gimana? Beda. Kalau misalnya tadi tuh kan kita nyarinya tuh di tabel distribusi Z. Oke. Kalau misalnya yang ini kita nyarinya di tabel T namanya. Jadi sekali lagi, kalau misalnya si estimasinya itu sampelnya besar, berarti teman-teman carinya itu di tabel Z. Kalau misalnya sampelnya kecil, cari di tabel T. Ya, nih tabel T-nya. Nih tabel T ya. Berapa tuh 0,05 di 9. Nih, tadi kan T-nya tuh balik lagi deh biar teman-teman ingat. Nih, ini kan T-nya itu 0,005 ya. Nih, ininya 9. Nah, cari ke T. 0,005 sama ya. Sama nih. Terus tadi A-nya teh berapa? N-nya tuh 9. 9 kan? Nih, serat kita ambil tarik garis. Nah, ini nih. Nih. 9. 9. Ya pokoknya inilah tarik ke garis ya dari 9 sama 0,05. Perolehlah 3,24984. Kita bulatin aja. Ambil 2 angka di belakang koma. Cara ngambil 2 angka di belakang koma tuh kalau misalnya suatu angka 5 ataupun lebih dari 5, artinya dari 5, 6, 7 ke atas, itu tuh dibulatin jadi 1 ke angka yang di depannya. Ini misal nih. Kan kita mau nyari angkanya itu 2 angka di belakang koma ya. Kita 3,24 kan maunya. Nah, di belakangnya itu ada angka 9. Nah, angka 9. Angka 9 kan lebih dari 5, naik 1 ke sini. Truk. Jadi 3,25. Dah kan nih diperoleh 3,25. Oke, kita masuk ke jawabannya. Nih ya. Oke. Nah, ini nggak apa-apa. Mau segini juga nggak apa-apa sih, tapi lebih prefer mah yang ini aja. 3,25. Udah gitu. Udah nih diperoleh hasil T-nya. Sekarang tinggal masuk ke rumus. Z. Maksudnya teh apa? X bar 33,5 dikurang nilai T ini yang tadi udah dicari ini dimasukin nilai S-nya ini juga sama ya dibulatin karena ini lebih dari 5. Nah, naik ke sini 2,1 dibagi ini N-nya itu
10. Ini ke sini sama aja, cuma bedanya ini minus, ini plus. Oke, kita calculate. Setelah dihitung semuanya, hasilnya 33,5 dikurang 2,1328. Ini juga sama kayak gitu, tinggal ini dikurang, ini ditambah. Oke, tinggal pakai penjelasannya. Dengan tingkat kepercayaan 99%, yang menyatakan rata-rata berat sabun deterjen seluruhnya di perusahaan antara nilai ini sampai dengan 31 sampai dengan 35. Oke, clear ya nomor 3. Boleh buat teman-teman mau ada yang ditanyain dulu gak? Takutnya tadi ada yang kebingungan. Mungkin dirasa cukup ya. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyain, boleh langsung aja ditanyain. Kita sekarang masuk ke soal terakhir, soal nomor 4. Tadi kita udah belajar distribusi normal, terus belajar juga estimasi rata-rata besar dan kecil. Nah, untuk soal nomor 4 ini, untuk soal nomor 4 ini mencari beda proporsi. Oke, kita lihat dulu ini nih. Lihat dulu ini ya. Rumus. Udah ya, udah masuk. Mana ya? Proporsi. Nah, ini ya. Ini juga terdapat perbedaan teman-teman antara datanya itu lebih dari 30 atau kurang dari 30. Kalau misalnya lebih dari 30 pakainya Z. Z lagi ya. Oke, kalau misalnya kurang dari 30 mana? Kita lihat rumusnya. Boleh kepada Alfionita untuk di mute dulu ya. Oke, makasih. Mana barusan deh? Ini kan yang besar, pakai Z. Yang kecil, nah yang kecil pakai T. Jadi maupun itu estimasi rata-rata ataupun itu proporsi sama. Kalau misalnya yang besar pakainya tabel yang Z, kalau misalnya yang kecil pakainya yang T. Ya. Rumusnya ini nanti kita pelajari. Udah ya, ini rumusnya. Kita masuk ke soal. Nah, jika sebuah sampel acak sebesar 250. Nah, itu kan berarti udah ini ya, udah secara jelas gitu bahwa ini tuh lebih dari 30. Berarti kita pakainya yang sampel yang besar. Sebesar sebanyak 250 pengendara mobil, 40 diantaranya membeli mobil secara tunai. Sedangkan sebuah sampel acak yang lain sebanyak 300, itu sampelnya, yang membeli secara tunainya itu 20. Nah, di sini ada 2 soal. Yang pertama, interval kepercayaan 90%. Nah, tadi kalau misalnya yang udah nyatet, udah gak usah pusing-pusing lagi nyari ya. Terus yang kedua 95%. Oke, kita langsung aja masuk ke jawabannya. Jawaban. Ini. Nah, ini. N-nya N1. Karena tadi ada 2 data. Karena proporsi itu berarti kita menghitungnya 2 data, 2 sampel data. Jadi berarti bakalan ketemu sama N1 sama N2. Nah, ini agak complicated ya, teman-teman. Nah, di sini N1-nya tadi 250, X1-nya 40, N2 300, X2-nya 200. Nah, Z. Ingat ya, tadi nyari Z-nya gimana? Nah, sama kan tadi yang ini yang 95%. 95% hasilnya 1,96. Ini yang 90% di hasilnya segini. Tadi cara perhitungannya sama. Cara nyari data ini tuh tadi udah dijelasin ya.
Ya, langsung masuk ke rumus. Nah, karena rumusnya itu ini ya. Yep. Nah, ini rumusnya boleh pakai, kan kalau tadi mah pakai ini nih. P-nya itu langsung ada dibagi N-nya itu ngegabung ya. Tapi untuk lebih mudahnya itu mendingan kita cari aja dulu nilai si yang SPI ini nih. Kalau misalnya si rumus ini dimasukinnya ke sini kan bingung ya, terlalu banyak data yang harus kita hitung gitu. Oke, langsung aja cari. Ya, gimana? Oh, enggak ya. Nah, ini P1 dikurang P2 ini cara ngitungnya gimana ya? Diperolehnya dari mana? Nah, itu pakai lagi rumus. Rumusnya ini. Nah, ini teh P ya. P1 X1 per N1. X1-nya berapa? 40. P1-nya 250. N1-nya 250. Hasilnya ini. Yang kedua juga sama. Gitu. Terus nyari ini sekarang kita SP1 dikurang P2. Rumusnya akar pangkat P1 ini tuh kalau Bu Susi mah suka nyebutnya itu P topi, teman-teman ya. Bu Susi suka nyebutnya P topi nih. P topi 1. Ini kan udah diperoleh nih. 0,16. Nah, 0,84 itu dari mana? 1 dikurang ini. Ya. 1 dikurang 0,16 diperoleh hasilnya adalah 0,84. Dibagi N-nya, N1-nya ini 200. Ini juga sama. P2 ini 0,93 diperoleh dari 1 dikurang 0,93 diperoleh dari 1 dikurang dengan 0,07. Dibagi 300 ini N. Oke, setelah dikalkulat hasilnya segini. 0,018. Kita sekarang udah punya data-datanya, tinggal kita sekarang masukin. Selang kepercayaan 90%. Langsung masukin P1-nya 0,16 dikurang P2-nya 0,07. Ini ya. ZA per 2. Dari selang 90% ini. 1,65. Masukin. Nah, ini biar mempermudah nyari ini. Kan ini udah dicari ya. Tinggal aja masukin ke sini. Nah, masukin. Ini juga sama, cuma perbedaannya ini dikurang, ini ditambah. Dah, setelah dihitung, hasilnya 0,09 dikurang 0,0297. Ini juga sama. Ini kita hitung, ini dikurang, ini ditambah. Dan jangan lupa kasih penjelasan. Di sini penjelasannya adalah dengan tingkat kepercayaan 90%, beda proporsi pengendara mobil dan motor yang membeli mobil dengan cara tunai antara 0,06 sampai 0,011. Ya. Udah nih, kita udah nyari soal yang A. Sama soal yang B juga, cuman bedanya cuman di selang kepercayaan. Kalau tadi 90, kalau yang ini tuh 95. Nah, masukin aja P1-nya yang mana nih? Oh, ini. P1 kurang P2. ZA per 2-nya berapa buat 95%? Oh, ini. 1,96. Masukin. Dikali SP1 ini ya, yang tadi kita hitung. Ini masuk ke sini. Oke, itu ini juga sama kesininya. Terus dihitung. Dihitung. Ini minus, ini plus. Dikalkulasiin. Hasilnya 0,05472 sampai 0,12, 0,1258. Ini boleh boleh panjang gini, atau teman-teman ngambil seenggaknya 3 angka lah, atau 4 angka ya buat yang ini mah. Kecuali kalau buat yang tadi nyari selang kepercayaan gitu. Kalau nyari selang kepercayaan yang ini kan kalau kepanjangan nanti ribet ngitungnya. Oke, udah kayak gini udah.
Tinggal dikasih penjelasan dengan tingkat kepercayaan 95%, beda proporsi pengendara mobil dan motor yang membeli mobil dengan cara tunai antara ini 0,05 sampai 0,12. Itu ya teman-teman. Clear untuk soal-soal yang ini. Boleh mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain dulu? Barangkali ada yang masih bingung atau kurang jelas? Gimana nih teman-teman? Kalau cukup, jawab aja cukup ya. Oke, mungkin cukup. Oh iya, mau ngingetin juga satu. Ini deh. Takutnya nanti di soalnya harus bikin kurvanya juga. Gampang teman-teman. Kan ini udah diperoleh hasilnya segini. Tinggal ini misalnya perhitungan di sini, tinggal bikin aja kurvanya di sini misal. Set. Nah, gitu kan? Set. Nah, ini set. Ini negatif, ini positif ya. Kita lihat ini, nilainya ini. Ini tuh Z-nya negatif 0,5 di sini, 1,5 di sini kali ya. 1, susah. Ya gitu pokoknya mah. Nah, 1,5 di sini. Berarti kita tarik garis. Nah, berarti daerah probabilitas itu yang ini. Yang diarsir ini. Nah, ini daerah yang diarsir ini merupakan daerah ini. Set. Nah, gitu ya, teman-teman. Begitupun yang lainnya. Yang ini yang 2. Oh, berarti bikinnya 2. Ya gitulah pokoknya. Jadi nanti di sini sama di sini. Ini yang negatifnya. Ini yang positifnya. Kalau misalnya positif negatif ya. Kalau negatif semua berarti di sini. Tinggal arsir deh. Berarti ini daerah perbandingannya. Gitu. Mungkin cukup ya teman-teman untuk penjelasannya. Ya. Sekali lagi teman-teman gimana? Ada yang mau ditanyain? Mungkin kalau misalnya dirasa cukup, boleh on cam terlebih dahulu karena akan ada absen.